Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kalian berpikir mengapa kita sholat menghadap ke arah kiblat di Mekah? Mengapa bukan ke tempat lain? Ternyata dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina, sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beralih ke Ka'bah. Peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban dan menjadi bagian dalam sejarah Islam yang sangat penting. Dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang peristiwa pemindahan kiblat, hikmah di baliknya, serta bagaimana umat Islam saat itu menghadapi perubahan ini. Sejak awal diutusnya Rasulullah SAW, beliau dan para pengikutnya yang masih sedikit jumlahnya melaksanakan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ini adalah kiblat dari umat sebelumnya, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Para nabi terdahulu seperti Nabi Musa dan Nabi Isa juga beribadah menghadap ke arah yang sama. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kondisi kaum muslimin mulai berubah. Madinah adalah tempat di mana berbagai agama dan suku hidup berdampingan, termasuk kaum Yahudi dari Bani Quraidah dan Bani Nazir, serta kaum Nasrani dari Najran. Sholat menghadap Baitul Maqdis saat itu masih berlangsung selama kurang lebih 16 bulan setelah hijrah. Hal ini juga memiliki tujuan yang menunjukkan bahwa Islam tidak datang sebagai agama yang menentang keras ajaran para nabi sebelumnya, tetapi sebagai penyempurna. Konspirasi kaum Yahudi dan kegelisahan Rasulullah seiring waktu, kaum Yahudi mulai memanfaatkan kiblat untuk menyerang Islam. Mereka berusaha meyakinkan Rasulullah SAW dan umat Islam bahwa agama mereka tidak memiliki keistimewaan karena tetap menggunakan kiblat yang sama dengan mereka. Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Jika engkau benar-benar Rasul, hendaklah engkau berdiam di tanah suci itu seperti para nabi terdahulu." Mereka ingin Rasulullah SAW tetap terikat pada tradisi mereka dan tidak mengembangkan ajaran Islam secara mandiri. Mereka berharap agar kiblat ini menjadi tanda bahwa Islam hanyalah cabang dari agama mereka, bukan agama yang membawa kebenaran sendiri. Namun Rasulullah SAW merasakan kerinduan mendalam untuk sholat menghadap Ka'bah di Mekah. Beliau sering berdoa dan menengadahkan ke langit, berharap wahyu turun untuk memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Rasulnya dalam kebingungan. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabat di Masjid Qiblatain di Madinah, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Seketika Rasulullah SAW langsung mengubah arah sholatnya dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Mekah. Para sahabat yang sedang mengikuti sholat pun segera berbalik mengikuti arah kiblat yang baru. Masjid tempat terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, yang berarti Masjid Dua Kiblat. Kaum muslimin menerima perintah ini dengan penuh ketaatan. Namun kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah mulai mengolok-olok perubahan ini. Mereka berkata, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dahulu?
Allah menjawab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 142, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Pemindahan kiblat ini menjadi ujian keimanan bagi sebagian orang. Sebagian yang lemah imannya merasa bimbang, sedangkan mereka yang teguh beriman semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa pemindahan kiblat. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang independen. Islam bukanlah sekedar kelanjutan dari agama sebelumnya, melainkan agama yang sempurna dan memiliki arah sendiri dalam beribadah, menghormati sejarah tetapi tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam tetap menghargai Baitul Maqdis sebagai tempat suci, tetapi ketaatan kepada perintah Allah adalah yang lebih utama. Ujian keimanan bagi kaum muslimin. Mereka yang benar-benar beriman akan menerima perubahan ini tanpa ragu. Hal ini juga menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasul-Nya. Allah mengabulkan keinginan Rasulullah SAW yang sangat ingin menghadap Ka'bah saat sholat. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban, bulan yang menjadi jembatan menuju Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan hanya sekedar bulan biasa, tetapi bulan penuh sejarah dan keberkahan. Di bulan Sya'ban, amal-amal kita diangkat ke langit, sehingga Rasulullah SAW memperbanyak ibadah pada bulan ini. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti puasa sunnah, membaca Al-Quran dan beristighfar agar kita siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah luar biasa tentang pemindahan kiblat, salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.